Bryan Mbeumo membela taktik Ruben Amorim di Manchester United. Sejak kedatangannya, Amorim mengubah skema MU menjadi 3-4-2-1. Namun hasil buruk beruntun membuat sistem itu banyak dikritik, dianggap tidak cocok dengan skuad setan merah. Mbeumo menegaskan tidak ada yang salah dengan formasi 3 back. Dalam wawancara dengan Sky Sports, winger asal Kamerun itu menyebut persoalan utama justru ada pada performa pemain yang belum maksimal. Ia mengaku masih beradaptasi, tapi yakin skema ini bisa berhasil jika seluruh skuad bekerja lebih keras. Menurutnya, tanggung jawab ada di para pemain untuk mengeksekusi taktik dengan lebih baik. Usai kalah 1-3 dari Brentford, MU kini menargetkan kebangkitan saat menjamu Sunderland di Old Trafford. The Black Chat sendiri tengah tampil impresif di papan atas Premier League. Kobbie Mainoo menunjukkan mentalitas tangguh di Manchester United. Gelandang muda ini harus rela jadi cadangan di bawah Ruben Amorim, kalah bersaing dengan Bruno Fernandes dan Casemiro. Bahkan sempat dirumorkan ingin hengkang, transfernya akhirnya diblokir klub. Meski begitu, Mainoo tidak patah arang. Dilaporkan The Daily Mail, ia justru menggenjot performa di sesi latihan, fokus memperbaiki aspek yang dinilai kurang oleh Amorim. Kerja kerasnya membuat tim pelatih terkesan dengan perkembangan signifikan sang gelandang. Amorim kini dikabarkan mulai mempertimbangkan Mainoo untuk jadi starter. Kesempatan bisa datang saat MU menjamu Sunderland di Old Trafford akhir pekan ini. Setan Merah wajib menang setelah sebelumnya kalah dari Brentford, sementara Mainoo berharap bisa membuktikan diri dengan menit bermain lebih banyak. Liverpool terancam gagal dapatkan Marc Guehi. Rencana The Reds memboyong bek Crystal Palace itu pada 2026 kini mendapat saingan serius dari Bayern Munchen. Liverpool sebenarnya sudah lama mengincar Guehi, terutama setelah krisis di lini belakang usai cedera parah Diego Leoni. Namun laporan TBR Football menyebut, Bayern mulai bermanuver, karena mereka bersiap kehilangan Dayot Upamecano yang kontraknya habis musim panas 2026. Bayern menilai Guehi cocok jadi pengganti, bahkan mengutus Michael Olise dan Harry Kane, rekan setim Guehi di Palace dan timnas Inggris, untuk membujuknya pindah ke Jerman. Crystal Palace sendiri disebut siap melepas Guehi di Januari 2026 agar tidak kehilangan sang bek secara gratis. Situasi ini membuat Liverpool harus bergerak cepat jika tak ingin target utamanya jatuh ke tangan Bayern. Julian Alvarez membantah rumor kepindahannya ke Barcelona. Striker Atletico Madrid itu menegaskan dirinya berkomitmen penuh untuk Los Rojiblancos, meski Barca disebut tengah mencari pengganti Robert Lewandowski yang kontraknya habis pada 2026. Dalam wawancara dengan ESPN, Alvarez mengaku sudah mendengar kabar ketertarikan Blaugrana, namun menyebutnya sekadar gosip. Ia menegaskan fokusnya hanya untuk tampil maksimal bersama Atletico dan membantu tim meraih kemenangan. Atletico Madrid sendiri dilaporkan enggan melepas Alvarez, yang masih terikat kontrak panjang dan dipandang krusial bagi skuad asuhan Diego Simeone. Dengan demikian, rumor transfer Alvarez ke Camp Nou tampaknya hanya sekadar spekulasi awal musim tanpa dasar yang jelas. Barcelona gagal melanjutkan tren positif di Liga Champions. Bermain di Estadi Olympique Luis Companys, Kamis dini hari, Blaugrana tumbang 1-2 dari Paris Saint-Germain. Barcelona sempat unggul lewat gol Ferran Torres, namun PSG menyamakan kedudukan melalui Seny Mayulu. Petaka datang di menit akhir ketika Gonçalo Ramos memanfaatkan celah pertahanan tinggi Barca dan mencetak gol kemenangan. Hasil ini menambah sorotan pada rapuhnya lini belakang. Steve McManaman menilai Barca ceroboh dengan strategi garis pertahanan terlalu tinggi di menit krusial. Ia bahkan menyebut gaya bermain itu mustahil membawa Barca juara Eropa. Pelatih Hansi Flick tak mencari alasan. Ia mengakui PSG tampil lebih tajam dan pantas menang. Flick berjanji akan segera mengevaluasi kelemahan tim agar tidak terulang di laga berikutnya. Rasmus Højlund jadi pahlawan Napoli di Liga Champions. Striker asal Denmark itu mencetak 2 gol kemenangan saat Parthenope menundukkan Sporting Lisbon 2-1, Kamis dini hari. Bagi Højlund, ini terasa istimewa. Setelah masa sulit di Manchester United, ia akhirnya mencetak gol di Liga Champions yang benar-benar menghadirkan 3 poin. Menurut Opta, Højlund kini sudah mengoleksi 3 gol dari 5 laga bersama Napoli, menyamai totalnya dalam 35 pertandingan terakhir bersama United. Performa tajam Højlund tak lepas dari peran Kevin De Bruyne. Gelandang Belgia itu memberi 2 assist krusial dan kini telah mencatat 6 gol serta 3 assist musim ini. Kemenangan atas Sporting menegaskan kebangkitan Napoli di bawah Antonio Conte. Duet Højlund dan De Bruyne mulai menjelma jadi kombinasi berbahaya, dan jika konsisten, Napoli bisa jadi salah satu tim paling menakutkan di Liga Champions musim ini. Erling Haaland kembali menulis sejarah di Liga Champions. Striker Manchester City itu mencetak 2 gol ke gawang AS Monaco dan membawa laga berakhir 2-2, Kamis dini hari. Tambahan gol tersebut membuat koleksi Haaland menembus 52 gol di Liga Champions, melewati rekor Thierry Henry yang selama ini bertahan di angka 51. Lebih hebatnya, Haaland hanya butuh 50 laga untuk mencapai catatan itu, sementara Henry memerlukan 112 pertandingan. Kini bomber 25 tahun itu sudah masuk jajaran 10 besar top skor sepanjang masa. Target berikutnya,
Ruud van Nistelrooy dengan 56 gol dan Thomas Muller dengan 54 gol. Musim ini ketajamannya makin gila, 17 gol dari hanya 8 laga bersama klub dan timnas. Dominasi Haaland jelas jadi senjata utama Manchester City dalam upaya mempertahankan dominasi di Inggris dan memburu trofi Liga Champions.